kepada faktor lain atau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BPMP Provinsi Jambi, salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan kami Pokari, podcast layanan informasi pendidikan BPMP Provinsi Jambi, hari ini di Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo. Saat ini kita sedang berada di Kabupaten Tebo. Kita akan bincang-bincang santai dengan dua narasumber kita terkait dengan transformasi pendidikan saat ini kita sedang jalani. Ada dua hal yang akan kita bicarakan terkait dengan kesiapan wajar 13 tahun dan transisi PAUD ke SD menyenangkan serta guru penggerak. Kali ini kita akan ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu Ibu Sugi. Assalamualaikum Ibu Sugi, apa kabar pagi hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah baik, terima kasih Ibu Sugi udah menyiapkan waktunya, tentunya di tengah-tengah kesibukan Bu Ugi tentunya ya Bu Ugi ya. Alhamdulillah. Sahabat BPMP Provinsi Jambi, Ibu Sugi Sundari merupakan kasih peserta didik dan pembangunan karakter Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo. Kemudian narasumber kita yang kedua. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi hari ini Pak Irwan? Alhamdulillah sehat ya Pak Irwan ya. Suasana Tebo yang cerah ini sangat mendukung untuk kita hari ini ya, kecerahan juga pada kita hari ini. Pak Irwan merupakan Kabid GTK dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo. Pak Irwan, Bu Sugi, sekali lagi terima kasih untuk waktu yang sudah disiapkan hari ini. Nah, Pak Iwan, Bu Sugi, dua hal yang akan kita bincang-bincang. Kita bincang-bincang santai saja terkait dengan yang pertama, kesiapan wajar 13 tahun di Kabupaten Tebo. Di Kabupaten Tebo, Bu Sugi, sejauh ini bagaimana kesiapan untuk wajar 13 tahun? Kalau dari sisi PAUD-nya sendiri, itu ada beberapa hal yang sudah kami persiapkan Bu. Pertama, kami menggandeng, kalau dari dasarnya dulu, kami menggandeng ada namanya Bunda PAUD Desa dan Bunda PAUD Kecamatan. Mereka berperan untuk mengadakan sosialisasi kepada warga sekitar. Warga sekitar yang anaknya untuk siap masuk siap sekolah, masuk umur siap sekolah di PAUD terutama. Di situ nanti mereka mengadakan sosialisasi, menggandeng guru-guru penggerak juga di situ sebagai narasumber, bagaimana asiknya belajar di PAUD seperti itu. Jadi apa aja program-program di PAUD itu yang bisa meningkatkan minat bagi calon peserta didik PAUD tersebut. Nah, kalau untuk dari sisi dinas pendidikannya, kami mengadakan sosialisasi juga Bu kepada Bunda PAUD untuk bagaimana ya, untuk menyampaikan apa saja peran-peran mereka, bagaimana caranya untuk meningkatkan minat bagi peserta didik, minat bagi warga sekitar untuk membantu minat sekolah bagi anak yang siap sekolah gitu Bu. Sekolah. Berarti sosialisasinya ini difokuskan kepada orang tua Kak Bu? Pada orang tua, tapi juga mereka mengajak anak-anaknya karena di situ ada guru PAUD kan Bu. Nah, di situ nanti diajarkan seperti prasekolah Bu. Prasekolah bagaimana asiknya belajar di PAUD. Jadi mereka juga ada minatnya untuk bersekolah gitu Bu. Karena PAUD ini kan tidak belajar ya Bu, dia bermain. Iya, nah, seperti itu sekali. Berarti di sosialisasi itu selain orang tua untuk mendapatkan terkait dengan bagaimana pentingnya pendidikan usia dini di PAUD itu, kemudian juga ada anak-anak yang juga disuguhkan berbagai macam bentuk
untuk Ya, bagaimana program, belajar gitu ya. Bagaimana belajar di PAUD. Belajar di PAUD. Tentunya yang akan disampaikan oleh guru PAUD saat itu. Ya. Nah, dari kegiatan yang sudah dilakukan ini Bu, sosialisasi, gimana Bu respon dari orang tua? Kalau respon dari orang tuanya itu positif ya Bu, karena mereka dari kurikulum Merdeka yang sekarang ada, mereka juga seperti bertransisi kan, bagaimana dulu anak PAUD sekolah sama sekarang anak PAUD sekolah. Jadi ada perubahan besar yang mereka lihat saat prasekolah, saat sosialisasi tersebut. Jadi minat-minat mereka juga bertambah gitu Bu. Animonya meningkat ya. Animonya meningkat. Tadinya mungkin berpikir PAUD itu hanya sekedar main-main saja, tetapi sekarang menjadi sebuah kebutuhan yang kebutuhan wajib untuk dipenuhi, ya. Harus dipenuhi. Itu salah satu bentuk ya Bu ya, sosialisasi dengan menggandeng Bunda PAUD, desa dan kecamatan. Bunda PAUD kecamatan. Oke. Kalau peran dinas sendiri ya selain menyokong dana, dana. Ya kan anggaran kita betul menyokong dana juga kita memenuhi sarana prasarana sekolah-sekolah yang masih sedikit Bu, yang masih butuh ditingkatkan lagi supaya anak-anaknya juga semangat untuk sekolah. Iya, dari segi media, dari segi media belajar yang bisa digunakan, infrastruktur itu juga tiap tahun kami mengadakan anggaran untuk ruang kelas baru, untuk alat peraga edukatif di PAUD tersebut Bu, seperti itu. Oke, alat peraga edukatif. Nah, terkait dengan kompetensi gurunya sendiri, apa bentuk yang dilakukan oleh dinas untuk menyiapkan ini sehingga animo itu semakin meningkat gitu? Kalau untuk guru sendiri mungkin karena sekarang pisah bidangnya ya Bu, kami sekarang fokus ke peserta didiknya. Mungkin Pak Irwan bisa menjawab untuk gurunya Bu. Oh nanti ya. Oke Pak Irwan ya, kita lanjut mungkin Pak. Betul. Kita bisa bincang-bincang nih dengan Pak Irwan. Pak Irwan, nah terkait dengan gurunya, tadi infrastruktur sudah, kemudian media-media pembelajaran di dalam kelas yang mendukung pembelajaran itu juga sudah kita usahakan untuk disiapkan. Nah tentunya itu kan harus digunakan ya. Bagaimana menarik, dikemas menarik. Tentu kita bersumber dari gurunya. Peningkatan kompetensi guru untuk khusus ini gimana Pak Irwan? Oke siap. Sebelumnya Bu izin tadi disebutkan kabit ya. Saya kasihnya Bu. Oh kasih ya Pak ya. Iya kasih. Tadi kasih oke ya. Terkait tadi yang sudah disinggung sama Bu Ugi tentang kompetensi gurunya gimana, dari bidang GTK sendiri ini alhamdulillah di Kabupaten Tebo ini kita baru berdiri 5 bulan nih Bu, bidang GTK-nya. Oh bidang GTK-nya baru 5 bulan. Usianya baru 5 bulan. Oke. Kita sama-sama semuanya belajar ya. Iya. Gimana informasi kita harus cepat tanggap, gimana meningkatkan kompetensi diri kita sendiri dulu sebenarnya. Terkait tadi yang tentang guru PAUD, tentunya kita yang sudah berjalan di Kabupaten Tebo untuk transisi PAUD dan segala macamnya itu kita melibatkan Himpaudi, himpunan PAUD kita libatkan, IGTK kita libatkan, dan dari jenjang SD-nya kita melibatkan dari forum K3S ya, dan juga dari MGMP-nya. Maksudnya KKG di SD-nya KKG guru kelas 1 itu kita sosialisasikan terus Bu. Ya, di anggaran kita juga sudah ada program sosialisasi transisi PAUD, kita sudah kerjasama dengan bidang PAUD juga. Terus kita minta libatkan juga dari forum-forum tadi. Jadi sosialisasi BIMTEK itu selalu kita giatkan karena bagaimanapun juga masalah ini transisi PAUD ini nanti ujung-ujungnya kan ke angka partisipasi sekolah. Iya, betul sekali ya. Itu yang mau kita genjot supaya nanti angka partisipasi sekolah di Kabupaten Tebo meningkat. Oke, betul. Jadi melibatkan semua komunitas ya Pak. Kalau kita lihat ini komunitas, ada Himpaudi, IGTK, kemudian ada K3S. Nah, ini kelompok kerjanya kepala sekolah di mana mereka juga tadi disebutkan bergabung juga antara SD dengan PAUD ya Pak ya. Nah, di dalam kegiatan itu bentuk kegiatan yang dilakukan di komunitas itu biasanya dalam bentuk apa Pak? Untuk kegiatannya seperti sosialisasi, misalkan ada kebijakan baru dari pemerintah, terutama yang baru ini adalah wajib
13 tahun ini Bu ya. Jadi kita di situ sosialisasi kebijakan pada mereka. Terus kita bimtekkan juga gimana cara pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu. Jadi kualitas guru, kompetensi guru kita bedah di sana gitu. Bedah di dalam komunitas forum ini. Oke, saya kembali ke Bu Sugi lagi. Bu Sugi, apa tantangan yang Bu Sugi rasakan untuk kesiapan kita di Wajar 13 tahun ini? Kalau terutama pertama minat peserta didiknya, itu emang harus kita cari caranya supaya mereka cari formulanya biar mereka mau semangat untuk sekolah. Karena ada juga Bu yang malas sekolah, misalnya orang tuanya bekerja jadi nggak ada yang nganter, nah dia malas sekolah. Itu pertama. Yang kedua juga dari ke orang tuanya ya, dari kesadaran orang tua untuk mendidik anak, itu juga emang harus kita sosialisasikan kembali bahwa sekarang itu wajib belajar itu 13 tahun, bukan 12 tahun lagi. Jadi TK itu merupakan salah satu pembelajaran wajib. Nah, jadi orang tua ini misalnya masih ada yang beranggapan sudahlah TK nggak ada wajib-wajibnya juga. Nah, itu masih banyak Bu yang berpikiran seperti itu. Selain itu jarak dan medan ya, akses ya. Karena akses di Tebo ini Bu agak ada yang daerah 3T ya Mas ya. Jadi kalau mau ke sana kita membangun lembaga baru itu perjuangannya juga lumayan lah Bu, seperti itu. Baik. Tantangan yang luar biasa ya, bagaimana kita harus mengubah mindset orang tua yang sudah nyaman dengan kondisi yang selama ini anaknya tetap berada di samping mereka karena mengatakan bahwa itu hanya bermain saja, usaha supaya bagaimana anak itu tertarik ya dengan sekolah ini tantangan besar kita. Nah, selain tadi sosialisasi, tadi kan ada sosialisasi gitu ya Bu ya, sosialisasi ke depannya untuk lebih maksimalnya apa hal-hal baru yang mungkin akan dilakukan oleh dinas Bu? Hal-hal barunya ya Bu, mungkin kita mengikuti perkembangan kurikulum juga ya Bu. Apa misalnya tahun depan itu kan kita pergantian juga kan pemerintah ini. Apa saja nanti yang akan menjadi terobosan dari pemerintah akan kami sadur ke kabupaten. Apa aja program-program yang bisa kita tingkatkan. Mungkin kami akan langsung terjun juga untuk mendampingi sekolah-sekolah dalam pengembangan minat anak-anak untuk sekolah kembali gitu. Oke, langsung turun ke sekolahnya langsung agar bagaimana menarik minat. Ya seperti itu Bu. Begitu ya Bu ya. Yang tentunya diawali dengan bedah kurikulum. Benar ya. Nah, luar biasa sekali ini salah satu rencana yang kita bisa wujudkan sehingga Kabupaten Tebo untuk angka kesiapan sekolahnya dan pelaksanaan Wajar 13 tahun itu kesiapan sekolah meningkat, kemudian angka anak tidak sekolah itu menurun ya Ibu ya. Sebenarnya sebagaimana kita lihat kondisi saat ini, kita masih ada di bawah standar yang ditetapkan di angka kesiapan dan partisipasi sekolah. Semangat ya Bu Ugi untuk menjalankan ini. Kami dari BPMP akan selalu untuk melakukan advokasi kerjasama. Kita akan bermitra di dalam melaksanakan bagaimana upaya kita untuk Wajar 13 tahun ini. Terima kasih Bu Ugi.